Di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang integral tak tentu. Oh ya teman-teman, buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini dan belum menekan tombol subscribe, yuk tekan dulu tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman juga yang belum menyalakan bel notifikasinya, segera nyalakan bel notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Sudah siap untuk belajar teman-teman? Yuk kita langsung saja mulai pembelajaran kali ini. Kalau kita berbicara tentang integral, maka secara sederhana integral itu adalah kebalikan dari turunan. Oke, saya tulis dulu ya. Oke, di sini saya tulis dulu definisi dari integral. Nah, secara sederhana integral itu adalah kebalikan dari turunan. Ini adalah kebalikan dari turunan. Kalau kita berbicara tentang turunan, maka di turunan itu berarti pangkatnya berkurang satu kan ya. Sebagai contoh, misalkan saya punya Y sama dengan X pangkat 3. Maka ketika diturunkan, ini pangkatnya ke depan, kemudian pangkatnya berkurang satu. Nah ini kalau kita berbicara tentang turunan. Sekarang integral itu adalah kebalikan dari turunan. Berarti kalau saya menuliskan seperti ini, Y aksen sama dengan 3X kuadrat. Maka Y-nya adalah, nah ini cara menulisnya adalah seperti ini simbol dari integral. Integral 3X kuadrat dx. Karena yang ingin kita naikkan pangkatnya adalah X, maka belakangnya dx ya. Kalau di turunan kan pangkatnya berkurang satu, berarti kalau di integral dia pangkatnya naik satu. Integral dari 3X kuadrat hasilnya apa? Dia akan kembali lagi ke fungsi awal menjadi X pangkat 3. Hanya saja di sini judulnya adalah integral tak tentu. Tak tentu artinya tak jelas atau gak jelas atau GJ gitu ya. Nah, karena dia integral yang GJ, ciri sesuatu yang GJ apa? Ada plus C-nya. Makanya di sini harus ditambahkan plus C. C itu apa sih? Nah, C itu adalah suatu konstanta. Nilainya bebas. Nah, karena bebas makanya disebutnya GJ gitu ya. Nah, di sini saya tulis C-nya suatu konstanta. Suatu konstanta. Nah, secara umum bentuk umum dari integral tak tentu itu seperti apa sih? Yuk kita lihat. Ini adalah bentuk umumnya. Bentuk umum dari integral tak tentu. Integral dari konstanta dikali X dipangkatkan N dx. Ini hasilnya sama dengan apa? Nah, di turunan pangkatnya berkurang satu kan ya. Nah, kalau di integral berarti pangkatnya harus naik satu. Kalau di sini kita punya X pangkat N, berarti sekarang pangkatnya naikin satu. Jadi apa? X pangkat N plus 1. Nah, di sini dia punya konstanta. Si konstanta ini harus dibagi dengan pangkatnya yang baru, dibagi dengan N plus 1. Namun, jangan lupa, karena ini judulnya integral tak tentu, integral yang GJ, tadi ya berarti harus ditambahkan si C. Rumus ini dia berlaku ketika N-nya tidak min 1. Loh, kenapa? Karena kalau N-nya min 1 nanti dia penyebutnya jadi 0. Masa pecahan penyebutnya 0? Kan nggak boleh ya. Jadi ini hanya berlaku ketika pangkat ininya tidak min 1. Terus kalau min 1 gimana? Nggak bisa dong diintegralin. Oh, bisa. Caranya gimana? Caranya begini. Nah, khusus yang pangkatnya min 1, maka ini ketika kita integralkan menjadi K dikali ln mutlak X ditambah C. Nah, ini khusus yang N-nya min 1. Oke, mungkin di sini teman-teman nanya, apa sih ln gitu ya? Ln itu singkatan, sebenarnya singkatan dari apa? Logaritma natural. Nah, teman-teman mungkin pernah mendengar istilah logaritma atau pernah belajar tentang logaritma ya. Bedanya apa sih Pak logaritma biasa dengan logaritma natural? Oke, saya kasih tahu. Nah, jadi sebenarnya si apa nih ln ya, ln itu, ini ln dibacanya ln, logaritma natural. Ln x itu sebenarnya dia sama aja kayak ln x. Sifat-sifatnya juga sama. Bedanya apa? Kalau di log biasa, kalau basisnya tidak ditulis itu kan artinya basisnya 10 ya. Nah, khusus logaritma natural ini basisnya adalah E. Nah, kalau teman-teman cek kalkulator saintifik kan suka ada E. Nah, inilah E-nya. E ini apa? E ini adalah suatu konstanta, suatu tetapan sama kayak V. V
V-nya V 22/7 3,14 gitu ya. Di sini N-nya itu adalah suatu tetapan yang nilainya mungkin setara dengan 2,71 sekian. Ini digitnya nggak pernah berhenti dia. Nah ini ini suatu tetapan. Ini disebut dengan konstanta atau bilangan Euler. Saya tulis saja ya. Di sini adalah namanya bilangan Euler gitu ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman nggak Euler ya dengan materi ini. Maksudnya liar gitu ya. Nggak, itu mah bercanda ya. Jadi intinya di sini itu adalah konstanta Euler atau bilangan Euler. Oke, supaya lebih memahami lagi materi ini, yuk kita langsung saja simak contoh-contohnya. Perhatikan contoh nomor 1 berikut. Di sini saya punya integral 7 dx. Perhatikan teman-teman, di sini dia tidak memiliki variabel x-nya, sehingga ketika diintegralkan kita cukup menambahkan x-nya saja. Berarti integral dari 7 adalah 7x. Jangan lupa, karena dia adalah integral tertentu, berarti harus ditambahkan konstanta c. Integral 7 berarti 7x. Ini artinya kan sama aja kayak 7x, kalau diturunkan hasilnya jadi 7, begitu ya. Sehingga integral 7 itu adalah 7x, jangan lupa ditambah c. Nah ini jawabannya. Perhatikan contoh soal nomor 2 berikut. Di sini saya punya integral dari 2x kuadrat min x plus 3 dx. Hasilnya berapa? Oke, kalau diintegral berarti intinya apa? Pangkatnya tinggal naikin 1 ya. Berarti di sini karena dia x pangkat 2, ketika kita naikkan pangkatnya 1, berarti dia jadi x pangkat 3. Angka di depan x kuadratnya kita tulis, tapi jangan lupa dia harus dibagi dengan pangkatnya di sini. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini dia x pangkat 1, naikkan pangkatnya 1, berarti jadi x pangkat 2. Minusnya kita tulis minus, berarti kalau tidak ada angka artinya dia 1 ya. Kemudian ini harus dibagi dengan pangkat ini, dibagi 2. Yang ini dia tidak mempunyai variabel x, sehingga kalau diintegralkan tinggal tambahkan saja x-nya. 3x, kemudian jangan lupa langkah terakhir tambahkan plus c, karena dia adalah integral tertentu. Berarti ini dia jawabannya. Perhatikan contoh soal nomor 3 berikut. Di sini saya punya integral dari 4 per x pangkat 4 dx. Dia bentuknya pecahan ya. Oke teman-teman, begini. Kalau misalnya kita punya soal di integral yang bentuknya pecahan, maka si penyebutnya harus kita pindahkan ke atas dulu ya. Di sini x-nya pangkat 4, kalau kita pindahkan ke atas berarti dia jadi x pangkat min 4. Kalau x-nya sudah di atas, maka bisa kita integralkan. Oke, balik lagi. Kalau kita punya soal tentang integral, berarti intinya adalah tinggal naikin pangkatnya 1. Di sini x-nya pangkat min 4, naik 1 berarti jadi x pangkat min 3. Angka 4 ini ditulis, kemudian dibagi dengan pangkatnya ini. Dibagi min 3, jangan lupa ditambah dengan c. 4 dibagi min 3, berarti jadi min, saya tulis saja ya, ini jadi min 4 per 3. Di sini x-nya pangkat negatif. Kalau saya mau ubah jadi pangkat positif, berarti pindahkan lagi dia ke bawah ya. X pangkat min 3 pindahkan lagi ke bawah jadi x pangkat 3. Jangan lupa ditambah c. Nah, inilah jawaban untuk soal nomor 3. Perhatikan contoh soal nomor 4 berikut. Di sini saya punya soal integral dari 3 akar x dx. Dia bentuknya akar. Nah, kalau kita punya soal di integral yang ada akar-akarnya, berarti si akarnya kita ubah dulu jadi pangkat. Akar x berarti sama aja dengan x pangkat 1 per 2 ya. Nah, ini kita integralkan. Ingat, integral itu intinya apa? Naikin pangkatnya 1. Berarti setengah, kalau ditambah 1, berarti kan jadi 1/2. 1/2 itu sama aja kayak 3 per 2. Sebenarnya secara teori, angka di depan x ini kita tulis dulu, kemudian dibagi dengan pangkatnya yang baru, kan seperti itu ya. Dibagi 3 per 2. Jangan lupa ditambah c. Namun, ini kalau misalkan dibagi, kita bisa ubah jadi perkalian, berarti ini dibalik. Dikali jadi 2 per 3. X pangkat 3 per 2 ditambah c. Berarti lain kali kalau misalkan kita mempunyai integral yang pangkatnya pecahan, biar lebih mudah ya, setelah pangkatnya kita naikkan 1 seperti ini menjadi 3 per 2, kita langsung saja kalikan dengan pecahannya tapi langsung dibalik. Kalau ini 3 per 2 berarti ini jadi 2 per 3, dibalik begitu ya. Setelah itu baru kita kalikan. 3 dibagi 3 ini bisa kita coret,
Sehingga hasilnya adalah 2x pangkat 3/2. 3/2 itu sama seperti 1/2. Berarti yang satunya saya tulis, yang setengahnya sama dengan akar X. Jangan lupa ditambah C. Berarti inilah jawaban untuk soal nomor 4. Perhatikan contoh soal nomor 5 berikut. Di sini saya punya soal integral dari 2 min 3 akar X dibagi X akar X dx. Di sini berarti kita menggabungkan contoh soal sebelumnya ya, bentuk pecahan dengan bentuk akar. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, yuk perhatikan dulu. Pertama, ini saya pecah, pecahannya berarti menjadi 2 per X akar X. Yang ini min 3 akar X dibagi X akar X. Nah, kalau kita sudah pecah seperti ini, bagian yang kanan ini akar X-nya bisa kita coret. Nah, sisanya, tadi saya bilang ya, ketika kita mempunyai bentuk pecahan, maka X-nya itu harus kita pindahkan ke atas dulu. Sehingga ini kalau kita tulis menjadi seperti ini, integral 2 per X akar X, kita ubah dulu jadi bentuk pangkat, berarti dia jadi X pangkat, ini X pangkat 1, ini X pangkat setengah. Kalau dikalikan menjadi X pangkat 3/2, pangkatnya ditambahkan ya, 1 ditambah setengah. Kemudian yang ini 3 dibagi X pangkat 1 dx, seperti itu. Nah, sekarang kita pindahkan ke atas. Berarti ini menjadi 2x pangkat, ini x pangkat 3/2 pindah ke atas jadi min 3/2. Min 3 ini juga x pindah ke atas, berarti x pangkat min 1 dx. Setelah ini kita tinggal integralkan saja. Intinya integral, nah itu pangkatnya 1, jangan lupa. Oke, sekarang yang ini kita naikin pangkatnya 1. Min 3/2 ditambah 1, berarti jadi apa? Min setengah ya. Angka di depan X-nya ditulis ini angkanya 2. Kemudian tadi saya sudah bilang di contoh sebelumnya, kalau kita punya pangkat pecahan biar lebih mudah, pecahannya tulis di depan tapi dibalik. Kalau ini kita punya min setengah, berarti ini kita balik jadi min 2/1, begitu ya, biar lebih mudah. Kemudian untuk bagian ini, lihat, ini adalah X pangkat min 1. Tadi saya sudah bilang, khusus untuk X min 1, khusus yang pangkatnya min 1, maka ketika diintegralkan dia berubah menjadi ln. Sehingga ini kalau diintegralkan tulis saja min 3 ln mutlak X, jangan lupa ditambah C. 2 kali min 2 sama dengan min 4 ya. Ini X-nya pangkat min setengah. Kalau kita ubah jadi pangkat positif boleh, berarti dikebawahin jadi X pangkat setengah dikurangi 3 ln mutlak X ditambah C. Atau X pangkat setengah itu kan sama saja dengan akar ya. Berarti ini bisa kita tulis menjadi seperti ini. Min 4 dibagi akar X dikurangi 3 ln mutlak X ditambah C. Nah, inilah jawaban untuk soal nomor 5. Perhatikan contoh soal nomor 6 berikut. Di sini saya punya integral dari 2x min 1 dikuadratkan dx. Nah, ini hasilnya berapa? Sebelum kita mengintegralkan si fungsinya, kita kuadratkan dulu. Berarti ini bisa kita tulis menjadi integral dari 2x dikuadratkan, berarti jadi 4x kuadrat. Nah, ini jangan lupa nih kaliin dulu. 2 kali 2x kali min 1, berarti min 4x, min 1 dikuadratkan plus 1 dx. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal integralkan saja. Berarti tinggal naikin pangkatnya 1. Di sini x pangkat 2 naikkan 1 pangkatnya berarti jadi x pangkat 3. Angka 4-nya ditulis, jangan lupa dibagi pangkat yang baru, berarti 4/3. Dikurangi si x-nya ini pangkat 1 naikkan 1 jadi x pangkat 2. 4-nya ditulis, jangan lupa dibagi pangkatnya yang baru, dibagi 2. Yang ini tidak ada X-nya, berarti kalau diintegralkan tinggal tambahkan saja X atau dikali X ya. Berarti ini jadi plus X, jangan lupa ditambah C. Ini 4 bagi 2 bisa, berarti kita bisa sederhanakan menjadi 4/3 X pangkat 3. Yang ini menjadi min 2x kuadrat ditambah X ditambah C. Nah, inilah jawaban untuk soal nomor 6. Perhatikan contoh soal nomor 7 berikut. Di sini saya punya integral dari 2x kuadrat plus 3dA. Ini isinya berapa?
Oke, karena kita berbicara tentang integral berarti tinggal naikin pangkatnya 1 ya. Tapi jangan lupa, lihat dulu di sini. Belakangnya siapa? Belakangnya DA. Berarti kalau belakangnya DA berarti yang naik pangkatnya 1 bukan X, tapi siapa? A-nya. Jadi integral itu petunjuknya ada di belakangnya. Kalau belakangnya DX berarti X-nya yang naik pangkat 1. Tapi kalau belakangnya DA berarti A-nya yang pangkatnya naik 1. Awas jangan X terus yang dinaikin. Berarti di sini soalnya A-nya yang dinaikin gitu ya. Lihat di sini, A-nya pangkat 1. Berarti kalau naik pangkatnya 1, berarti jadi A pangkat 2. Sisanya yang bukan A kita tulis. Berarti 2X kuadrat. Jangan lupa dibagi dengan pangkatnya yang baru, dibagi 2. Kemudian ini 3 tidak ada variabelnya. Berarti kalau diintegralkan tinggal tambahkan saja variabelnya. Siapa? A. Berarti ditambah 3A. Jangan lupa ditambah C. 2 bagi 2 bisa kita coret ya, 2-nya. Oke, ini saya coret dulu. Berarti sisanya menjadi X kuadrat A kuadrat ditambah 3A ditambah C. Nah, inilah jawaban untuk soal nomor 7. Oke teman-teman, tadi teman-teman sudah belajar teori singkat tentang integral tertentu. Berarti sekarang bisa nggak teman-teman menjawab soal ini? Oke, kita cek ya jawabannya. Pertama, integral udang. Awas, jangan bilang integral udang itu adalah lobster, bukannya mentang-mentang dinaikin. Jadi teman-teman nyarinya yang lebih besar dari udang, lobster. Oh, enggak gitu. Kita pakai teori yang ada di integralnya tadi ya. Oke, tadi saya sudah menjelaskan. Nah, ini di contoh soal nomor 7 ya. Intinya integral itu adalah apa? Lihat belakangnya. Belakang siapa? Di belakang D-nya. Kalau belakang D-nya berarti A, berarti ya yang kita naikkan adalah si A-nya. Begitu ya. Sekarang perhatikan soal nomor 1. Integral udang. Lihat, di belakang D ada siapa? Ada ang, ada ang. Berarti sekarang lihat di sebelah kiri. Ada ang tidak di sebelah kiri D? Nggak ada kan? Nah, karena tidak ada, berarti ini tinggal ditambahkan saja angnya. Sama kayak tadi, integral 3. Di sini tidak ada variabel a-nya, sehingga kalau diintegralkan menjadi 3a. Ini u, tidak ada angnya. Berarti kalau tidak ada angnya, tinggal tambahkan saja. Berarti menjadi u1 ditambah c. Nah, inilah jawaban untuk soal nomor 1. Sekarang kita cek jawaban yang nomor 2. Integral dari kuda. Sama aja kayak tadi. Lihat belakang D-nya, berarti di sini variabelnya siapa? A. Karena di sebelah kiri tidak ada A-nya, berarti kita tinggal tambahkan saja A-nya. Berarti ini menjadi kuah plus C. Boleh kuah. Kalau saya mau tukar-tukar ya, karena perkalian, kalau saya mau tukar-tukar boleh. Bisa jadi kal tambah C, atau saya tukar lagi. Ini jadi aku tambah C. Ujung-ujungnya integral kuda ini sama kayak cinta. Kenapa? Karena cinta itu antara aku, kau, dan kaulah. Cie, bercanda ya. Sekarang kita lihat integral kodok. Gimana nih ngerjain si integral kodok? Lihat belakang D-nya. Kalau di belakang kodok, jangan bilang jadi gerudu ya. Itu malah turun bukan naik ya. Integral kodok, lihat belakang D-nya siapa? Ada oka. Lah, belakang D-nya ada oka. Di sini juga ada oka. Oka, KO sama aja ya. Berarti kalau diintegralin gimana? Ingat, kalau diintegralin berarti pangkatnya naik 1. Berarti si kok ini kita naikkan pangkatnya 1. Angka di depan pangkatnya 1. Jangan lupa dibagi pangkatnya yang baru, dibagi 2. Jangan lupa ditambah C. Nah, inilah integral dari kodok. Oke, gimana nih teman-teman? Apakah teman-teman sudah paham dengan apa yang kita pelajari kali ini? Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Oh iya, jika teman-teman mempunyai pertanyaan terkait dengan apa yang kita pelajari kali ini, atau teman-teman mempunyai kritik dan saran, teman-teman boleh ya menuliskannya di kolom komentar. Dan satu lagi, jika teman-teman suka dengan video kita kali ini, teman-teman boleh klik like-nya, dan teman-teman juga boleh share video ini ke teman-teman yang lain, biar teman-teman yang lain juga merasakan manfaat yang sama dari pembelajaran kita kali ini. Sampai di sini dulu pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you for watching and don't forget subscribe.